Halo kepada semua yang sedang menonton video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada kalian apa aja sih jenis-jenis manusia purba yang dapat ditemukan di Indonesia, kebudayaan yang mereka tinggalkan, dan juga asal-usul serta teori-teori asal manusia purba tersebut. Nah, langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada kalian jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pertama, sekitar tahun 1936 1941 ditemukan Meganthropus paleojavanicus oleh GHR von Koenigswald di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus memiliki tinggi mencapai 2,5 meter dan juga memiliki arti dari namanya sebagai manusia purba tertua terbesar yang berasal dari Jawa. Lalu yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan pada tahun 1936 oleh von Koenigswald. Tingginya kisaran 165 sampai 180 cm. Ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ada Pithecanthropus erectus yang berhasil ditemukan pada tahun 1891. Manusia kera yang satu ini sudah berbadan tegak ditandai oleh namanya, Erectus. Ditemukan di Bengawan Solo, Jawa Tengah oleh Eugene de Bois atau Du Bois. Yang keempat, ada Pithecanthropus soloensis yang berhasil ditemukan di tahun 1931 oleh von Koenigswald di Desa Ngandong. Manusia yang sudah berbadan tegak itu ditemukan di Solo yang berhasil diadaptasi ke namanya menjadi Soloensis. Lanjut ke nomor 5. Pada tahun 1889 berhasil ditemukan Homo wajakensis, merupakan manusia purba yang merupakan fosil pertama yang ditemukan di Asia, ditemukan oleh von Yestosen di Desa Wajak. Yang keenam, pada tahun 2003 ditemukan Homo floresiensis, merupakan manusia purba yang memiliki badan kecil sehingga dijuluki Hobbit atau The Hobbit, ditemukan di Flores oleh Peter Brown dan Mike G. Morwood. Lalu kisaran tahun 1931 sampai 1933 ditemukan Homo solensis oleh von Koenigswald, Per Haar, dan Open Noord di Solo. Lalu yang terakhir ada Homo sapiens, manusia purba yang cerdas dan bijaksana, merupakan jenis Homo yang sudah mendekati manusia saat ini. Memiliki volume tok 1400 cc, ditemukan di Tulung Agung, Jawa Timur. Berhasil ditemukan pada tahun 1889. Nah, di sini saya akan mulai dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua atau zaman batu pertama yang ada. Nah, dari kebudayaan Pacitan sendiri ada kapak genggam atau sering disebut chopper. Nah, hasil kebudayaan manusia purba jenis Meganthropus sebagai alat pemotong. Yang kedua ada kapak perimbas. Nah, hasil kebudayaan manusia purba ini itu dari hasil kebudayaan manusia purba Pithecanthropus digunakan untuk merimbas kayu sebagai senjata atau untuk memahat tulang. Nah, dari kebudayaan Ngandong itu ada flix, alat kecil dari batu chalcedon. Jadi alat ini tuh terbuat dari batu chalcedon, digunakan untuk mengupas makanan, berburu ataupun menangkap ikan. Lanjut, kita ganti zaman ke zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Nah, di sini itu ada dua kebudayaan yang ditinggal. Itu ada kejokan Modinger yang diambil dari Denmark atau dari bahasa Denmark yang memiliki arti jokan sebagai dapur dan moding sebagai sampah. Merupakan sampah kerang yang menumpuk yang berada di sepanjang pantai. Nah, jadi di Jokan Modinger itu ada tumpukan kerang tuh di sepanjang pantai gitu. Jadi perang itu sebagai sampah mereka yang mereka tumpuk di sepanjang pantai di Sumatera. Kalau di Indonesia. Nah, lanjut ada Abri Sosroce. Nah, kebudayaan Abri Sosroce itu kebudayaan di mana manusia purba tuh tinggal di gua di tebing pantai. Lanjut, ada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Pada zaman Neolitikum, manusia purba mulai mengenal kegiatan bercocok tanam
atau sering disebut kegiatan food producing. Jadi itu kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia purba pada zaman Neolitikum. Lanjut, ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kenapa dinamakan zaman batu besar? Karena di sini tuh banyak sekali peninggalan yang menggunakan batu-batu berukuran besar. Contohnya, seperti yang sudah saya taruh gambar-gambarnya di sini, seperti menhir, yaitu adalah batu besar yang berbentuk seperti tiang. Nah, terus ada punden berundak. Punden berundak ini merupakan batu besar juga yang bertingkat. Lalu ada waruga. Waruga ini merupakan eh, kubur khas dari Minahasa, Indonesia. Lalu ada dolmen. Dolmen ini merupakan batu besar yang berbentuk seperti meja dan di atasnya sering ditaruh sesaji. Lalu ada sarkofagus, yaitu adalah kuburan yang memiliki ornamen di setiap sisinya. Lalu ada arca batu, yaitu merupakan patung yang berbentuk hewan yang terbuat dari batu. Lalu ada kubur batu, yaitu peti kubur. Nah, barang-barang megalitikum ini sering sekali dikaitkan dengan kepercayaan manusia purba di zaman tersebut. Seperti menhir dan semua barang di sini itu memiliki makna bagi manusia purba pada zaman itu untuk kepercayaan yang mereka percayai atau untuk roh nenek moyang yang mereka percayai bisa memberi mereka apa yang mereka inginkan. Lanjut, kita akan masuk ke zaman logam. Nah, di zaman logam ini ada dua teknik yang digunakan, yaitu ada bivalve dan juga aciere perdue. Bivalve itu teknik mencetak dengan menggunakan cetakan batu, seperti yang digambar. Lalu kalau aciere perdue itu teknik mencetak dengan menggunakan cetak tanah liat atau lilin. Jadi cetakannya itu beda bahan dari bivalve dan juga aciere perdue. Langsung masuk di sini ke zaman perunggu. Di zaman perunggu itu banyak barang yang dihasilkan. Nah, di sini saya sudah tuliskan. Yang pertama ada candrasa, yaitu merupakan sejenis senjata yang ditemukan di Bandung. Lalu ada kapak corong, alat upacara yang berbentuk seperti corong, ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Lalu ada nekara, genderang besar yang digunakan dalam upacara adat dan juga genderang perang. Lalu ada moko. Nah, moko ini merupakan nekara berukuran kecil yang digunakan sebagai benda pusaka seorang kepala suku, serta barang yang diberikan turun-menurun. Lalu terakhir di sini ada bejana perunggu, berbentuk seperti periuk, tetapi gepeng dan langsing. Berhasil ditemukan di tepi Danau Kerinci Sumatera dan Madura. Sekarang kita akan memasuki ke materi yang ketiga, yaitu teori asal-usul manusia purba. Nah, yang pertama ada teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok. Ahli yang mendukung teori ini merupakan R.H. Goldren, J.H. Chekern, dan juga J.R. Logon. Teori ini terbentuk karena adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Lanjut, yang kedua itu ada teori Nusantara. Nah, di teori Nusantara menyatakan manusia purba bangsa Indonesia berasal dari Indonesia. Hal tersebut dapat disimpulkan karena adanya pernyataan bahwa bangsa Melayu berasal dari Indonesia dan juga berkembang di Nusantara. Nah, beberapa pendukung teori ini itu ada Muhammad Yamin, ada J. Crawford, ada Sultan Takdir Alis Yahabana, dan juga ada Goris Keraf. Lalu yang ketiga itu ada teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Nah, teori tersebut dapat disimpulkan berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA dan juga karena manusia purba Afrika pada zaman itu melakukan imigrasi ke daerah Asia termasuk ke Indonesia dan lanjut ke Australia. Nah, yang keempat ada teori out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Taiwan. Hal tersebut didasari oleh sejumlah argumentasi dan salah satunya merupakan bahasa yang digunakan pada wilayah Nusantara merupakan bahasa yang merupakan lumpun Austronesia. Lanjut, di sini kita akan bahas dua bangsa yang ada dan menjadi manusia purba di Indonesia,
Yaitu yang pertama ada Proto Melayu. Proto Melayu atau sering disebut Melayu Tua memasuki wilayah Indonesia kisaran tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Proto Melayu membawa hasil kebudayaan berupa batu benda atau zaman Neolitikum. Nah, mereka memasuki wilayah Nusantara melalui dua rute, yaitu rute barat dengan rute Yunan, Thailand, Semenanjung Melayu, lalu ke Sumatera, habis dari Sumatera lalu menyebar ke seluruh Nusantara, terutama bagian barat. Nah, rute kedua itu rute timur, sama dari Yunan, tapi ke Vietnam, lalu ke Taiwan, lalu ke Kepulauan Filipina, ke Sulawesi, lalu tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua ada bangsa Deutero Melayu, atau sering disebut Melayu Muda, memasuki wilayah Indonesia kisaran tahun 500 sebelum Masehi. Nah, rutenya itu hanya dari barat, yaitu tidak lain dan tidak bukan sama seperti rute Proto Melayu. Dari Yunan ke Thailand, lalu ke Semenanjung Melayu, lalu ke Sumatera dan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Lalu di sini ada beberapa catatan, ada kebudayaan Dongson yang merupakan kebudayaan Deutero Melayu yang berasal dari Vietnam Utara. Lalu suku Proto Melayu itu berisikan suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Dan suku Deutero Melayu yaitu suku Jawa dan Bugis. Nah, untuk menutup video kita kali ini, saya akan membahas pengaruh kehidupan zaman praksara terhadap zaman modern kita saat ini. Pengaruh. Ya tentu, zaman praksara membawa banyak sekali pengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat dibagi ke berbagai aspek. Aspek yang pertama ada aspek kepercayaan. Kepercayaan manusia purba pada zaman megalitikum atau zaman batu besar menjadi salah satu aspek adanya keagamaan saat ini. Dimulai dengan kepercayaan manusia purba terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar atau yang sekarang kita kenal sebagai Tuhan. Yang kedua ada aspek sosial. Manusia purba hidup secara berkelompok dan merupakan makhluk sosial. Seperti zaman sekarang yang menjadikan kegiatan sosial sebagai salah satu dasar kehidupan. Nah, di aspek yang ketiga ada aspek budaya. Manusia purba sudah memulai kebudayaan dan seni yang sampai sekarang terus berkembang, seperti lukisan, tarian, dan nyanyian. Bahkan sekarang lukisan sudah dapat dilukis secara digital menggunakan teknologi yang ada. Nah, membahas teknologi, aspek yang keempat merupakan aspek teknologi. Alat sederhana seperti bebatuan yang di samping merupakan cikal bakal adanya teknologi yang kita gunakan saat ini. Teknologi yang dimaksud bukan hanya handphone, tetapi barang-barang sehari yang kita pakai. Contohnya seperti pisau, kapak, maupun alat-alat rumah tangga lainnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.